Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur setiap kali ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman. Kami memohon supaya Roh Kudus menerangi hati kami, memberikan damai sejahtera, sehingga kami dapat menikmati firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yohanes pasal 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikian firman Tuhan, Yohanes 13 ayat 15. Renungan kita saya beri tema, memberlakukan teladan Yesus. Saudara-saudara, dalam Yohanes 13, Yohanes mengisahkan peristiwa perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya menjelang penderitaan serta penyalibannya. Sekaligus meneguhkan arah kebahagiaan mereka. Yesus hadir dalam makan bersama menyambut Paskah. Dan Yesus tahu bahwa Ia yang hendak mengkhianatinya juga ada bersama-sama dengan mereka. Ini menjadikan suasana batin Yesus campur aduk menjadi satu. Secara manusiawi bisa saja muncul rasa kecewa dan marah kepada Yudas. Di sisi lain, Yesus tanggap bahwa dirinya akan segera kembali kepada Allah Bapa, tetapi melewati penderitaan dan juga kematian. Demikian juga peristiwa itu menjadi saat yang sangat mengharukan, karena Yesus begitu mengasihi murid-muridnya. Dan tidak lama lagi Yesus harus meninggalkan mereka. Dalam kesendirian menyikapi suasana kegelisahan batinnya, Injil Yohanes memberikan dua pesan yang menarik. Pertama, dalam kegelisahannya, Yesus mengarahkan pandangan murid-murid untuk memiliki pengetahuan tentang kebahagiaan hidup. Ia memilih mengasihi murid-muridnya sampai akhir dan membangun pola pikir bahwa hidupnya memang datang dan harus kembali kepada Allah Bapanya. Ia memilih menanggalkan jubahnya, kemudian ia membasuh kaki murid-muridnya dan menempatkan dirinya sebagai hamba utusan Bapa. Ketika Petrus gelisah bahwa gurunya dan Tuhannya membasuh kakinya, Yesus meneguhkannya agar menerima pembasuhan kaki itu sebagai pengalaman bersejarah yang sangat penting dan membahagiakan hidupnya. Yesus telah memilih menjadi teladan untuk mengarahkan komunitas murid supaya menjadi pelaku yang meneladani Kristus sebagai sang sumber kebahagiaan. Kedua, bahwa dalam kegelisahannya, Yesus mengarahkan murid-murid untuk membangun peradaban dunia baru. Yesus lebih memilih mengendalikan diri ketimbang melampiaskan kekecewaan serta kemarahannya kepada Yudas. Ketika hidupnya akan segera berakhir, ia tidak memuaskan diri dengan memproduksi kebencian terhadap Yudas, melainkan memilih memproduksi komunitas murid yang saling mengasihi. Dan itu menjadi tanda kehadiran peradaban baru yang memang hal itu akan memutuskan lingkaran setan yang memproduksi kebencian. Artinya bahwa di mana ada kasih, maka kebencian akan sirna. Bahkan di bagian lain, Yesus mengajar murid-muridnya supaya mengasihi sekalipun itu musuh. Melalui kedua pesan ini, Yohanes, penulis Injil, mengambil kesempatan untuk membangun jemaatnya. Jemaat diajak berpindah dari situasi kegelisahan menuju kepada situasi kebahagiaan. Untuk menuju jemaat yang bahagia, diperlukan pengetahuan yang baik untuk hidup tetap meneladani Yesus. Di sini pembangunan jemaat mengantarkan jemaat memiliki gaya hidup yang saling mengasihi dan menjadi
peradaban Kristiani yang mudah dikenali oleh banyak orang. Karena kasih itu menjadi ciri khas, tetapi juga menjadi ciri hidup, gaya hidup orang-orang yang mengikuti Yesus. Sebagai gereja, maka mari kita berpartisipasi untuk meningkatkan indeks kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat. Namun ingatlah satu syarat penting untuk bisa berpindah dari kegelisahan menuju kepada kebahagiaan. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Dan selain itu, kita mau memberlakukan teladan Yesus. Melakukan apa yang sudah diteladankan oleh Yesus. Maka di sana akan ada kebahagiaan yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mendengarkan firman bahwa memang kegelisahan-kegelisahan akan ada di dalam kehidupan ini. Tetapi itu bisa jadi satu kebahagiaan ketika kami memiliki pola pikir yang sesuai dengan Kristus, yang rela berkorban, jadi teladan, sehingga orang-orang yang percaya kepadanya akhirnya boleh menikmati sukacita. Dan tolonglah kami supaya kami juga dapat terus menjadi pelaku firman Tuhan. Karena sesungguhnya yang melakukan firman Tuhan itulah yang berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.